Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Manusia itu melakukan sesuatu karena ada dasarnya, karena ada landasannya. Demikian juga hari ini ketika kita bersama-sama dengan semua umat mendoakan orang-orang yang telah meninggal, juga ada landasannya, ada dasarnya. Apa dasarnya? Sehingga orang Katolik mendoakan mereka yang telah tiada. Tidak lain landasannya adalah firman Tuhan sendiri. Tadi kalau kita dengar dari firman yang pertama yang dikutip dari kitab Makabe, itu merupakan landasan kenapa orang Katolik itu mendoakan orang yang telah meninggal. Sebab kebiasaan, tradisi, atau kemudian ajaran iman mendoakan orang yang telah meninggal berawal dari zaman para rasul, bahkan mundur sampai zamannya orang-orang Yahudi di Perjanjian Lama. Yang tadi kita dengar adalah orang-orang Yahudi Perjanjian Lama kira-kira 150 tahun sebelum zamannya Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan di wilayah Yahudi pada waktu itu. Nah, itulah landasannya. Landasan yang lain adalah firman yang kedua yang kita dengar, baik juga firman yang ketiga yang kita dengar dari kitab Injil Yohanes, bahwa aku, kata Tuhan Yesus, akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Artinya apa? Kehidupan tidak berakhir pada saat kematian. Di dalam iman Kristen, kehidupan masih berlanjut bahkan sampai pada kehidupan yang kekal. Itulah landasannya. Karena percaya bahwa akan ada kebangkitan, maka kita mendoakan mereka yang telah meninggal. Namun masalahnya adalah, apakah nanti semua dibangkitkan? Ya tunggu dulu. Kalau hidupnya setia akan dibangkitkan. Karena tadi apa? Syaratnya kalau kita dengar dalam Injil, siapa yang percaya kepada Sang Putra akan dibangkitkan. Repotnya adalah setiap orang yang mengaku percaya seringkali nggak percaya-percaya amat. Itu loh. Repotnya begitu. Kita yang mengaku percaya kepada Sang Putra ini, percaya nggak semua di sini? Percaya pada Tuhan Yesus? Percaya ya, bohong, percaya ya ngomongnya, tapi dalam perbuatannya kayak nggak percaya amat. Ada firman yang mengatakan kasih itu sabar. Udah sabar? Berarti nggak percaya amat kan? Mengasihi sesama, kalau dilukai orang, maksudnya kalau hati terluka, ampunilah 77 kali 7, bisa? Nggak percaya amat sebenarnya kamu ya. Itulah masalahnya. Itu yang tadi kita dengar dalam firman pertama. Jadi orang-orang yang berjuang yang diceritakan dalam kitab Makabe tadi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tapi nggak percaya amat juga. Karena kedapatan pada saat mereka mati dalam perjuangan melawan penjajah itu, mereka ada yang banyak yang mati, dibuka bajunya, pakai jimat. Nah, berarti percaya kepada Tuhan tapi nggak percaya amat. Kayak kamu sama, udah ya gitu. Kayak saya juga, kayak sebagian besar daripada kita ini percaya, tapi kayak itu dalam perbuatan sehari-hari itu juga nggak terlalu percaya gitu sebenarnya. Itu yang diceritakan dalam firman pertama kitab Makabe. Mereka percaya pada Tuhan, pokoknya berjuang demi iman gitu ya. Mati dibuka, ada jimat. Ini orang percaya apa tidak? Nah, itulah sebabnya Yudas Makabe mempersembahkan doa-doa supaya mereka diampuni. Itulah problemnya saudara-saudari. Orang yang percaya kepada Kristus pada saat kematian, apakah sudah sempurna hidupnya? Enggak. Apakah mereka yang telah meninggal sekarang, saudara-saudari kita, orang tua kita, dulu yang beriman kepada Yesus, sudah sempurna hidupnya pada saat ajal? Tidak. Itulah kenapa hari ini kita membantu dengan doa-doa supaya mereka dibersihkan dari dosa-dosa kesalahannya itu, sehingga nanti pada hari kebangkitan ikut dalam kebangkitan. Supaya mereka yang sudah percaya namun nggak percaya amat itu disempurnakan sehingga layak untuk hari kebangkitan. Itulah kenapa kita berdoa setiap 2 November untuk mereka yang telah tertidur, untuk mereka yang telah tiada. Istilahnya mati itu tertidur. Itulah kenapa kalau orang Katolik ada yang meninggal, RIP. Bahasa Inggrisnya apa? Rest in peace. Bahasa Latinnya apa? Uluk. Requiescat in pace. Sama kayak bahasa Inggris, rest in peace. Rest artinya apa? Istirahat. Itulah kenapa lagu bagian depan tadi bunyinya Tuhan berikanlah istirahat. Tadi yang Romo nyanyikan di bagian depan tadi juga
istirahat, karena sekarang bagaikan istirahat untuk nanti sampai pada akhir zaman mengalami kebangkitan. Jadi kalau kita menjelaskan 2 November kenapa orang Katolik berdoa tadi, itu ada tambahan 2 ayat lagi. Yang pertama dari surat Roma pada pasal 15 ayat yang pertama yang bunyinya, siapa yang kuat wajib membantu mereka yang lemah. Mereka yang telah meninggal itu lemah, karena di tempat orang yang meninggal di purgatorium tidak ada ekaristi, yaitu kekuatan rohani paling kuat di surga dan di bumi. Kita masih punya ekaristi. Orang kalau di purgatorium tidak ada ekaristi. Kamu tahu nggak, kalau orang rindu untuk ekaristi, misalnya ada orang yang sakit nggak bisa ke gereja 6 bulan sakit, rindunya kayak apa? Ini bertahun-tahun tanpa ekaristi di purgatorium, rindunya kayak apa? Maka kita bantu, tanda petik, mengirimkan kuasa daya ekaristi ini untuk mereka yang lemah yang ada di purgatorium, sebab kita di dunia ini kuat karena kita punya ekaristi, daya terkuat seluruh alam langit dan bumi ini. Nomor 2, landasannya adalah dari surat Roma juga pasal 8 ayat 38 sampai 39. Tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus sekalipun itu maut. Jadi maksudnya adalah secara sederhana, ada orang di luar sana beranggapan kalau udah meninggal putus hubungan. Oh tidak, masa meninggal putus hubungan? Betul, putus hubungan fisiknya nggak ada lagi karena begitu meninggal dikubur, dikremasi, tapi hubungan rohaninya tetap ada karena Kristus yang mempersatukan. Dari surat Roma 8 ayat 38 sampai 39, tidak ada yang sanggup memisahkan kita karena kasih Kristus, baik itu hidup maupun maut, bahkan kematian tidak sanggup memisahkan. Itulah kenapa dalam iman Katolik dari surat Roma 8 itu kita yakin dan percaya bahwa doa-doa kita di atas bumi ini nyambung kepada mereka yang telah meninggal, sebab kita dan yang telah meninggal tetap tersambung karena kasih Kristus. Boleh orang lain berpendapat kalau udah mati nggak ada hubungan, ya itu kan kata kamu, nggak ada hubungan. Tapi kalau kata orang Katolik ada hubungan, landas saja surat Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kalau nggak ada hubungan, Kristus kalah dong dengan maut. Itu diceritakan dalam firman kedua. Musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Jadi bahkan maut tidak sanggup memutuskan hubungan itu. Itulah yang dimaksud. Maka gereja Katolik menganggap bahwa hubungan tetap ada karena Kristus sudah mengalahkan maut itu. Maka simpelnya doa-doa kita punya efek, punya dampak bagi mereka yang telah meninggal. Shalom Alaikum.